Assalamualaikum Ibu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mia. Bagaimana nih kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, pada kesempatan nanti, Ibu kan mau melakukan praktek coaching ya. Kira-kira apa yang sudah Ibu siapkan nih? Kebetulan yang sudah saya siapkan yaitu adalah menggunakan metode alur tirta, Ibu, yang dimana saya akan mengawali dengan menentukan apa yang menjadi tujuan coach nanti dalam menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah-masalahnya, terus rencana aksinya itu apa, dan juga apa tanggung jawab ke depannya nanti yang harus coach lakukan. Oh, baik Bu. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan ya? Kompetensi coach yang akan saya kembangkan yaitu adalah mendengarkan aktif dan juga tentang kehadiran penuh bagi coach itu. Oh iya, nah untuk lebih detailnya nanti, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan, Bu? Mungkin untuk yang saya akan kembangkan, yang tadi dua itu Ibu, yang mendengarkan aktif, menyimak, dan juga kehadiran penuh. Oh iya ya. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin Ibu kembangkan itu seperti apa ya, Bu? Iya Ibu, untuk indikatornya saya ingin membantu menyelesaikan permasalahan koci dengan menggunakan metode alur tirta sehingga koci itu bisa mengetahui dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Oh iya, nah jadi kalau seperti itu, Bu, selamat melaksanakan coaching ya, Bu. Semoga apapun yang direncanakan nanti untuk coaching bisa terlaksanakan. Baik Ibu, terima kasih. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum Bu Hilmi. Waalaikumsalam Bu Devi. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah, saya baik. Cuman ini ya Bu ya, saya tuh lagi merasa nggak enak hati gitu sama rekan kerja saya. Ada apa nih Bu dengan rekannya? Gini Bu, saya kan lagi sakit nih. Sehingga saya tuh bukan ninggalin ya, bukan karena terpaksa gitu ya, mau nggak mau saya tuh harus istirahat, harus cuti gitu. Jadi mau tidak mau ya kelas saya itu digantikan dengan rekan kerja saya gitu Bu. Saya ngerasa nggak enak aja gitu Bu, menitipkan kelas pada rekan saya. Oke, ini curhatan yang sangat bagus ya Bu. Nih, coba Bu, bagaimana kondisi anak-anak dan teman-teman saat ini setelah Ibu masuk? Alhamdulillah sih ya Bu ya, semuanya baik. Eh, Pembelajaran dan hubungan dengan murid juga semuanya baik, lancar. Dengan rekan kerja juga semuanya baik gitu, tetap solid gitu. Bisa diajak kerja sama. Ya cuman saya merasa nggak enak aja gitu Bu sama rekan teman sejawat saya gitu. Oke, nah dengan adanya percakapan ini, Bu Hilmi ingin mendapatkan apa? Jadi gini ya Bu ya, dari obrolan ini saya tuh pengennya ya Bu, setelah berbicara dengan Ibu gitu, merasa tenang, terus merasa pikiran saya itu, apa yang saya pikirkan itu tidak seperti pada kenyataannya gitu. Kan saya tuh orangnya kan nggak enakan ya Bu ya, jadi eh, suka kepikiran gitu. Saya tuh takut kalau perkataan saya atau perbuatan saya bisa nyakitin orang lain gitu, apalagi ngerepotin nih ya, tentunya ngerepotin banget sama rekan kerja gitu. Padahal rekan kerja saya itu sebenarnya ya tidak apa-apa sih, mereka baik-baik aja, justru mereka itu
mengerti gitu ya, memaklumi, malah mereka tuh ya pastinya mendoakan gitu, mendoakan kesembuhan saya. Terutama kepala sekolah juga sangat mengerti, sangat baik. Beliau juga menyuruh saya untuk tetap fokus pada kesehatan saya. Ya cuman gimana ya, mungkin karena perasaan saya aja ya kali ya, eh, menitipkan anak kepada rekan kerja gitu, jadi saya tuh jadi nggak tenang gitu Bu, jadi nggak enak hati gitu sama rekan kerja gitu Bu. Rasa ya Bu ya, manusia ya biasanya suka ada perasaan seperti itu. Apa yang bisa dilakukan oleh Ibu Hilmi untuk untuk menyelesaikan masalah itu? Ya sementara ini ya saya cuman bisa minta maaf gitu, terus berterima kasih banget udah bisa menghandle kelas saya melalui WhatsApp gitu Bu. Oke, nah eh, dari kacamata Bu Hilmi ya, saya lihat. Coba kalau dari pengamatan semuanya, guru yang baik itu yang seperti apa sih Bu? Menurut saya Bu, tidak ada guru yang tidak baik ya Bu ya. Semuanya baik-baik saja gitu pasti, karena semua guru itu baik karena memiliki tujuan yang sama, yaitu menuntun siswa untuk menemukan minat dan bakat, kompetensi dan sesuai kodratnya, seperti itu ya Bu ya. Agar mendapatkan keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan saya juga percaya kalau guru-guru ya rekan kerja saya di sini itu semuanya baik gitu. Buktinya ya saat saya dalam mengalami seperti ini, dalam keadaan sakit tidak bisa memasuki kelas, mereka solid, tetap membantu menghandle kerjaan saya sebagai rekannya. Dan apa ya, tidak hanya berhubungan baik, tidak hanya memperhatikan murid saja, tapi mereka itu juga memperhatikan orang-orang di sekelilingnya, termasuk saya rekan kerjanya, seperti itu Bu. Oke Bu, menurut Bu Hilmi harus seperti apa ketika kita harus meminta bantuan kepada teman? Ya menurut saya ketika kita meminta bantuan, minta tolong kepada teman, ya tentunya harus pertamanya ya minta maaf, terus minta tolong, eh, serta apa ya, minta tolongnya itu dengan bahasa dan yang sopan, yang baik, tidak memaksa gitu, terus kepada orang yang tepat yang bisa diminta bantuannya gitu, serta Ya, yang pastinya diakhiri dengan terima kasih gitu Bu. oke. Uh, Teman-teman Ibu senang diperlakukan seperti itu? Iya, tentu saja. Teman-teman saya itu ya senang jika diperlakukan dengan baik seperti itu gitu. Karena saya juga memperlakukan mereka itu seperti keluarga gitu, dengan baik ya, dengan santun, ramah, terus berusaha juga menjadi pendengar yang baik. Kita saling menghargai, saling mensupport gitu Bu, saling bantu, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menghina gitu, dan tidak ada yang saling meremehkan teman lah Bu. Karena ya saya juga percaya gitu Bu, karena perlakuan kita kepada seseorang pasti nanti akan kembali juga pada diri kita gitu, mau mau itu perbuatan yang baik, mau itu perbuatan yang buruk, pasti akan kembali lagi pada kita. Jadi sehingga saya lebih memilih untuk kalau untuk mengalah atau diam jika terjadi sesuatu perdebatan dengan mereka gitu, agar tidak melebar nantinya gitu Bu, sehingga saya itu tetap bisa berhubungan baik dengan mereka gitu, dengan ya siapapun lah Bu ya, mau mau itu atasan saya, mau itu bawahan saya gitu, lebih ke introspeksi diri aja gitu Bu. Nah makanya saya juga iya, nih ngerasa nggak enak hati gitu ke teman saya, meskipun ya mereka mengerti dan memaklumi gitu Bu. ya. Iya, 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 betul sekali ya Bu. Eh, Cara mengajak atau cara mengobrol Ibu itu dengan teman-teman
seperti apa, Bu? Semisalnya, dicontohkan. Contohkan ya, kayak misalnya dengan Ibu Ai ya, Assalamualaikum Bu. Mohon maaf nih sebelumnya saya minta tolong ya, ini karena saya sakit harus istirahat, saya mau nggak mau ya meninggalkan kelas gitu. Jadi boleh nggak, bisa nggak Ibu menggantikan saya untuk menjadi guru di kelas saya, seperti itu. Kalau misalnya beliau menjawab ya boleh Bu, baik gak apa-apa gitu, ya saya pasti bilang makasih Bu gitu. Seperti itu sih Bu, kurang lebih kayak gitu. Setelah Ibu mengetahui karakter dari teman-teman Ibu, mengajak ngobrolnya teman-teman Ibu, mana yang mungkin tindakan Ibu cepat direspon oleh teman-teman Ibu? Yang paling direspon itu ya kalau ketemu langsung ya. Kalau WA kan kadang mungkin terbacanya lama. Cuman ya karena saya kan belum ketemu dengan ibunya. Karena jarak sekolah saya kan jauh ya Bu ya. Ya jadi saya baru nelpon lewat baru saya hubungi lewat WA aja gitu Bu, belum bisa ketemu langsung. Ya, Ibu. Oke. Eh, apakah apa tindakan yang akan Ibu lakukan jika terulang lagi kisah seperti itu, dan memberikan tanggung jawab apa yang Ibu berikan kepada teman-teman sejauh itu? Iya. Jadi ketika ini terulang lagi ya saya mengantisipasi dengan berbicara terlebih dahulu dengan melihat situasi dan kondisi guru yang saya akan minta tolong gitu Bu. Terus nanti setelah melihat situasi dan kondisinya memungkinkan, ya saya berusaha dengan baik, dengan sopan, dengan ramah, berkata kepada beliau, berbicara kepada beliau untuk membantu, meminta tolong untuk menggantikan saya dulu, menghandle pekerjaan saya dulu sebagai wali kelas. Seperti itu Bu. Jadi kalau ini kan lewat WA ya kemarin, jadi kalau kedepannya saya ya berusaha kalau ada apa-apa tuh lewat langsung ketemu langsung gitu Bu, biar tahu responnya seperti apa, reaksinya seperti apa kan, jadi saya tenang gitu Bu. Kalau lewat WA kan saya tidak tahu ya ekspresi beliau bagaimana, apakah menerima atau tidak, seperti itu Bu. Kan biasanya suka beda ya Bu ya, di WA respon kita di WA sama kita ketemu langsung gitu Bu, seperti itu. Ya, iya betul sekali ya Bu. Mungkin di percakapan kita dicukupkan dulu saja ya Bu. Nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi-sesi selanjutnya, di sesi curhat kita selanjutnya. Mungkin kita akhiri saja ya Bu percakapannya. Iya Bu Depi, terima kasih banget ya sudah mau diajak ngobrol sama saya. Perasaan saya juga alhamdulillah jadi lega gitu ya Bu ya, jadi bisa mengeluarkan unek-unek saya. Insya Allah nanti kalau saya sudah masuk sekolah, insya Allah nanti akan bertemu dengan Ibu Ai. Terima kasih Bu Depi. Ya, sama-sama Ibu Yumi. Ibu Devi sudah selesai ya tadi. Nah, Ibu Devi tadi sudah melakukan coachingnya dengan Ibu Hilmi. Nah, sebagai coach tadi, Ibu Devi sudah sangat bagus, sudah baik. Nah, pada tiap-tiap tahapnya itu dari coaching tadi itu, Bu, apakah indikator yang ingin Ibu kembangkan itu menurut Ibu sudah tercapai apa belum ya? Kalau menurut saya tadi sudah tercapai ya Bu, dari mendengarkan aktif, terus dalam kehadiran penuhnya pun sudah terlihat. Jadi secara keseluruhannya sebagai coach Ibu Devi sudah sangat luar biasa. Nah,
setelah coaching ini Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan nanti untuk kedepannya Bu, apabila Ibu melakukan lagi coaching dengan teman Ibu itu? Em, untuk kedepannya saya akan menggunakan kompetensi eh, coaching, yaitu adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Mungkin itu tambahannya, Ibu. Oh iya, oke Bu, saya sangat salut ya sama Ibu. Nah, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya Bu pada coaching-coaching selanjutnya. Sukses selalu buat Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mia, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Ilmi. Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah Bu Mia, kabar baik. Ngomong, Bu Mia, ada apa ya? Ada perlu apa ya ngubungin saya tiba-tiba? Ini Bu, saya nanti kan mau praktik coaching nih. Nah, saya ini mau meminta bantuan sama Ibu untuk jadi observernya. Gimana, Ibu bisa gak? Observer ya? Bisa, insya Allah bisa, Iya. bisa. Coaching kali ini apa yang sudah Ibu siapkan? Nah, tentunya untuk praktek coaching ini, saya akan menggunakan metode dengan alur tirta, di mana yaitu yang isinya di dalamnya itu ada merumuskan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itu Bu yang akan menjadi acuan saya pada coaching ini, Bu. Baik, baik. Jadi melalui alur tirta ya Bu ya. Dan Iya, Bu. iya, kira-kira kompetensi coaching apa nih ya Bu yang mau Ibu kembangkan? Nah, kompetensi coaching ini sebenarnya kan ada beberapa ya Bu, di Iya. antaranya ada mendengarkan aktif, kemudian melakukan pertanyaan yang berbobot, dan memberdayakan coach itu sendiri. Nah, mungkin itu Bu yang beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu pada coaching ini. Baik, baik, baik. Nah, untuk lebih detailnya nih Bu, nanti kira-kira kompetensi mana nih yang mau Ibu akan observasi saat coaching? Nah, untuk supervisi kali ini, pada coaching kali ini, saya akan lebih ditekankan pada pertanyaan yang berbobot. Baik, Mungkin baik. seperti itu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Kalau indikatornya bagaimana? Indikator dari tujuan yang akan Ibu kembangkan itu seperti apa? Jadi, untuk kompetensi pertanyaan berbobot ini, indikator yang saya inginkan ini adalah selalu bisa mengajukan pertanyaan terbuka kepada coach dengan cara bertanya berasal dari mendengarkan masalah coach itu sendiri, Bu. Baik, baik. Jadi seperti itu ya Bu ya. Oke, bagus Ibu. Apakah Ibu DP-nya sudah dihubungi? Sudah Bu, barusan sudah saya WA, sebentar lagi dia akan ikut bergabung Bu Oh, baik, sama baik. kita. Kalau begitu, selamat melaksanakan coaching. Semoga apa yang direncanakan nanti untuk coaching bisa terlaksanakan dan mendapatkan solusi yang Iya Ibu, ya. iya Bu, terima kasih Bu Yumi. Iya, sama-sama Bu Mia. Silahkan. Ibu Depi, selamat siang Ibu Depi. Selamat siang, Bu Mia. Bagaimana nih yang hari ini? Iya Bu, gimana? Bagaimana kabarnya Ibu Depi pada siang ini? Oh iya, Alhamdulillah Bu baik. Ini nih Bu, kebetulan saya sekarang bisa berjumpa nih dengan Bu Mia. Bu Mia, Iya, saya ingin curhat nih. iya.
Ngomong-ngomong apa nih yang ingin kita bicarakan pada siang hari ini, Bu Devi? Saya memiliki masalah di kelas, Oh di iya. mana ada salah satu anak saya yang mengalami perlakuan atau disebut dengan anak berkebutuhan khusus. Oh, di kelas Ibu ya? Itu Iya, anak. Bu, di kelas saya memiliki satu anak yang memang harus memiliki tindakan atau saya berikan tindakan yang sangat luar biasa sekali, Bu. Itu ya, ada perlakuan khusus ya kalau Iya, sama Bu. Mm-mm. ABK itu ya Bu ya disebutnya. Iya, yang ABK. Nah, Oh iya. Jadi apa nih yang menjadi tujuan Ibu untuk memberikan perlakuan khusus itu terhadap anak tersebut, Bu? saya ingin anak-anak ini mendapatkan perlakuan yang sama gitu dengan teman-temannya. Karena saya pikir anak ini tanpa ada bantuan dari orang lain, anak ini tidak akan berkembang dan anak ini tidak akan ikut maju. Karena selain dia itu tidak bisa berjalan karena dia mengalami penyakit di kalau disebut itu penyakitnya kanker tulang. Jadi dia itu tidak bisa berjalan, otot-ototnya lemas dan juga kalau saya menerangkan juga fokus indera pendengarnya juga tidak jelas. Selain indera pendengarnya yang tidak jelas, itu juga indera penglihatnya pun dia tidak fokus, Bu. Nah, saya ingin bahwa si anak ini itu mendapatkan pengalaman yang sama dengan teman-teman yang lain, penanganan yang sama dengan teman-teman yang lain, seperti itu, Bu. Oh iya, kalau boleh tahu nih, sekolah Ibu Depi ini udah berarti inklusi ya? Sekolahnya sudah ada program inklusi, seperti itu. Iya, Bu, betul sekali. Sekolah saya itu sudah menjadi sekolah yang ramah anak, yang dimana banyak sekali anak-anak yang berkebutuhan khusus di sekolah kami. Oh, jadi Saya juga tidak hanya menangani anak ini, saya di tingkatan-tingkatan yang atas juga yang sekarang anak-anak sudah naik tingkat, saya pernah menangani anak yang anak yang memiliki kebutuhan khusus yang hiperaktif, yang iya, seperti iya. itu. Cuman saya bingungnya itu dengan anak yang ini, dia kan susah untuk mandiri gitu. Jadi dia harus dibantu. Itu ya. Dia harus dibantu oleh saya, tidak hanya oleh saya saja, tapi dengan teman-temannya juga. Nah, saya itu ingin guru-guru itu ikut terlibat juga, karena mata pelajaran tidak hanya saya ya Bu, kalau di SD ada mata pelajaran yang lain juga yang diampu oleh guru yang lain, tapi saya takut guru yang lain itu tidak bisa seperti saya gitu, Bu. Iya, jadi di kelas Bu Depi itu ada guru mata pelajaran juga ya Bu ya. Iya betul sekali. Bagaimana cara Ibu bertindak mengenai hal tersebut, nah Bu? Nah, saya mencoba memberikan pemahaman kepada guru dan siswa yang ada di kelas. Kepada guru, saya mencoba untuk memberikan penjelasan bahwa cara menangani anak ini harus seperti yang saya lakukan. Yang contohnya jika anak itu ingin bermain, saya coba untuk memberikan pemahaman kepada guru itu untuk melibatkan teman yang lain. Jadi dia itu selalu sedih jika teman-temannya tidak ada di dekat dia gitu. Jika teman-temannya meninggalkan dia otomatis bersedih, murung. Saya coba tanya kepada dia, kenapa murung, kenapa menangis? Teman-teman saya tidak menemani saya, tapi saya mencoba memberikan pemahaman tidak hanya kepada teman yang normal, kepada dia pun saya memberikan penjelasan bahwa temanmu itu tidak setiap
waktu ada untuk kamu. Kamu harus mandiri. Kamu harus memahami kondisi bahwa tindakan yang dia lakukan dengan bersedih itu bukan menjadi pelajaran, itu tidak menjadi tolak ukur untuk dia bisa selalu ditemani oleh teman-temannya. Terus kepada guru saya memberikan penjelasan bahwa tindakan lebih memberikan perhatian kepada dia, terus gurunya juga terjun langsung kepada dia untuk memberikan pemahaman. Seperti itu Bu, yang Iya, bagus sekali. Ini yang udah dilakukan Ibu Devi ini, jadi Ibu selalu memotivasi anak itu ya Bu. Iya. Nah, untuk kedepannya Bu nih, coba sekarang rencana Ibu yang akan Ibu lakukan agar bisa memberikan pemahaman terhadap guru dan siswa itu, bagaimana ya Bu? Iya Bu, yang seperti yang tadi saya memberikan pemahaman secara berkala, secara terus-menerus mengingatkan jika akan pergantian pelajaran kepada guru yang lain, saya selalu mengingatkan jangan sampai melupakan bahwa di kelas saya itu ada anak yang memiliki kebutuhan yang lebih dari anak yang lain. Penanganannya pun berbeda. Jika dia ingin ke kamar mandi, harus ditolong oleh kita, harus diangkat oleh kita. Dia tidak bisa berjalan sendiri. Sedangkan kami kan pembelajaran itu full day sampai pukul 3. Terus sedangkan kan anak-anak itu tidak, apalagi anak kelas 1 ya. Anak-anak kelas 1 itu tidak bisa menahan untuk buang air besar atau buang air kecil. Nah, saya memberikan pemahaman kepada teman-temannya untuk mengingatkan guru yang ada di depan. Nah, saya yang pertama saya berikan dulu pengingat kepada anak yang ABK-nya Bu. Saya bicara kepada dia, jika kamu ingin atau jika kamu memerlukan sesuatu, kamu bilang ke teman kamu yang ada di sebelah. Nah, nanti teman yang sebelahnya mengingatkan kepada guru yang lain bahwa anak yang ABK ini membutuhkan pertolongan guru. Nah, jika yang dibutuhkan anak ini tidak terlalu berat, contohnya seperti pensil jatuh. Nah, saya berikan pemahaman kepada temannya, coba kalian bantu teman kalian yang berkebutuhan ini, jangan sampai dia kesulitan. Kamu harus merasakan, kamu harus saling menyayangi, saling gotong royong untuk membantu teman kamu yang memerlukan kebutuhan itu. Iya. Jadi Ibu selalu memberikan pemahaman ya kepada anak-anak, selalu jadi mengingatkan. Iya, sangat betul bagus sekali. Ibu. Nah, sekarang untuk langkah selanjutnya, apa perlakuan itu akan Ibu lakukan? Untuk tindakan seterusnya ya Bu, saya akan selalu terus melakukan hal itu, karena anak itu tidak hanya 1 tahun saja di sekolah itu, dia berada di sekolah itu selama 6 tahun. Nah, saya akan terus mengingatkan kepada gurunya, kepada teman-temannya. Jika dia nanti naik ke kelas 2, saya akan menitipkan pesan kepada wali kelasnya yang baru untuk selalu memberikan perlakuan yang spesial, karena anak-anak itu tidak ingin dilahirkan seperti itu ya Bu, dia itu ingin normal. Iya. Jadi saya akan terus mengingatkan jika memang saya dibutuhkan untuk membantu jika dia naik ke kelas atas gitu, terus dibutuhkan bantuan saya akan membantu. Mungkin tindakannya saya tidak akan pernah lupa untuk terus mengingatkan guru yang lain dan teman-teman yang lain untuk membantu dia. Jadi Ibu Devi selalu siap ya untuk
membersamai gurunya nanti apabila sudah tidak di kelas Ibu Depi lagi anak tersebut ya. Iya, iya betul sekali Bu. Itu sangat bagus sekali Ibu ini. Bagaimana ada lagi ya Bu yang mau diobrolkan lagi? Mungkin tidak, Ibu. Saya sudah menemukan bahwa memang kebersamaan dan kekompakan yang akan memberikan, yang akan melancarkan segala kegiatan yang saya lakukan. Mungkin kolaborasi yang dibutuhkan ya Bu antara kita semua stakeholder. Iya, memang itu sudah seharusnya ya Bu, kalau kita berada di suatu lingkungan sekolah, kita harus berkolaborasi ya. Iya, 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 betul sekali Bu. Iya. Nah, Ibu Depi sudah bagus, sudah bisa berkolaborasi dengan baik, sudah bisa berkomunikasi dengan guru yang lain tentang anak Ibu tersebut ya Bu. Iya, iya, betul sekali Ibu. Ibu, terima kasih sekali. Saya merasa terbantu dengan saya bercurhat kepada Ibu. Nah, sekarang saya mungkin akan terus bersemangat untuk menyemangati anak yang ABK itu dan rekan-rekan saya semuanya. Iya Ibu, tetap semangat ya. Kemudian semoga sukses selalu buat Ibu dan Amin. selalu bahagia. Iya, sama-sama Ibu. Ya, saya ucapkan assalamualaikum Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Depi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Bu Mia, sudah beres coachingnya? Sudah Bu, alhamdulillah sudah beres. Ya, tadi saya juga memperhatikan dan mengamati ya proses coaching Ibu tadi, komunikasi Ibu Mia dengan Ibu Depi itu terjalin dengan lancar gitu, terjalin adanya dua arah, artinya adanya backpacknya sudah ada ya Bu ya, sudah nyambung, Ya Bu. sudah nampak, terus alur tirtanya juga sudah tampak ya, adanya tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi serta tanggung jawabnya sudah nampak ya. Ibu tadi sudah bagus sekali saat menjadi coach. Nah, selanjutnya ini Bu, ada beberapa pertanyaan nih ya yang saya mau ajukan kepada Ibu. Yang pertama itu apakah indikatornya sudah tercapai dari coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Nah, menurut saya indikatornya yang tadi itu sudah tercapai, Bu. Ya, baik. Kemudian kompetensi apa lagi yang akan Ibu capai di saat Nah, coaching tadi nanti? kan saya di kompetensi yang tadi itu saya yang diobservasinya ke pertanyaan yang berbobot. Mungkin untuk coaching selanjutnya saya akan mengembangkan di mendengarkan aktif dan memberdayakan coaching. Seperti itu, Bu. Baik, baik, baik. Seperti itu ya Bu ya. Baik, mungkin Ya. ada yang bisa saya bantu lagi Bu Mia, bagaimana? Tidak, Bu, sudah cukup. Terima kasih banyak. Pada kesempatan ini Ibu telah bersedia menjadi observer saya dan coach saya, Bu. Ya, ya sama-sama Ibu Mia. Semoga kita menjadi guru yang terus tidak berhenti untuk belajar terus ya Bu ya, terus mengembangkan kompetensi yang kita miliki sebagai pendidik ya Bu. Semangat ya Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yumi. Waalaikumsalam Bu Devi. Bagaimana nih kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Devi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu baik. Apakah perasaan Ibu hari ini
Senang, sedih, atau gimana Bu nih? Alhamdulillah senang, Bu. Kalau Bu Depi sendiri Alhamdulillah. bagaimana? Hari ini saya happy Bu. Ibu, mohon maaf nih Bu. Kemarin kan saya sudah janjian ya dengan Ibu. Janjian juga dengan Bu Mia. Katanya Bu Mia hari ini tuh ingin di coaching gitu Bu. Apakah Ibu bersedia nih mendampingi saya untuk melakukan coaching? Kebetulan saya di sini menjadi observer. Saya siap untuk mendampingi Ibu Hilmi untuk mengcoaching Ibu Mia. Eh, Pada kesempatan nanti nih, Ibu Hilmi akan menjadi coach bagi Ibu Mia. Apa saja sih persiapan yang akan dilakukan saat percakapan nanti? Baik Bu. Kebetulan yang dipersiapkan kali ini yaitu menggunakan alur tirta Bu. Kenapa saya menggunakan alur tirta? Karena alur tirta itu sudah lengkap ya, sudah mengalir gitu, dimana ada tujuannya, ada identifikasi masalah, ada rencana aksi, serta tanggung jawab atau komitmen yang akan dilakukan. Seperti itu Bu untuk melakukan coaching ini. Ya, betul-betul ya Bu. Ya, alur tirta itu memang lengkap sekali. Nah, selain alur tirta yang Ibu gunakan, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan saat Ibu menjadikan coaching ini berjalan dengan baik? Pada kesempatan kali ini, kompetensi coaching yang saya akan lakukan sebenarnya ada beberapa ya Bu ya, yaitu diantaranya mendengarkan aktif, melakukan pertanyaan berbobot, dan memperdayakan coach itu sendiri. Nah itu mungkin Bu beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan. Ya, betul. Oke, selain kompetensi inti coaching, pasti apa sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu? Untuk pengembangan kali ini yaitu pertanyaan berbobot mungkin Bu, seperti itu. Karena untuk kompetensi pertanyaan berbobot ini, ada indikator yang saya inginkan adalah selalu mengajukan pertanyaan terbuka kepada coach dengan cara bertanya berasal dari mendengarkan masalah atau cerita dari coach itu sendiri gitu Bu, sehingga coach itu nanti menemukan solusi dari cerita dan masalahnya, seperti itu Bu. Oke, langkah-langkahnya sudah baik. Mungkin Ibu bisa memulai sekarang coachingnya. Nanti saya akan mengamatinya, Bu. Ya, baik Ibu, terima kasih. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum Ibu Mia. Waalaikumsalam Ibu Hilmi. Apa kabar Ibu Mia hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah baik. Ibu Mia, gimana nih kabar di sekolah, anak-anak dan rekan-rekan kerja? Apa ada hal yang mau Ibu omongin gitu kepada saya? Ibu. Alhamdulillah Bu, anak-anak di kelas hari ini kondusif. Cuman ada apa ya Bu? Saya ini ada unek-unek Bu yang ingin saya bicarakan sama Ibu, Ya, antara saya dengan teman saya Bu di sekolah. jadi Ibu mau di Jadi coaching gini apa Bu, nih Bu? saya kebetulan di sekolah ini memiliki suatu apa ya permasalahan mungkin bisa dikatakan. Jadi ada guru senior saya Iya. di sekolah, yang namanya itu Pak Atep ya. Mhm. Dia itu selalu memperlihatkan sikap yang tidak welcome sama saya Bu. Setelah saya ngajar di sekolah yang baru ini, kebetulan saya kan di sini terbilang masih baru ya Bu. Iya. Nah, jadi dia itu seolah-olah merasa gimana ya, kalau menurut saya memperlihatkan kalau dia itu tidak menerima, tidak suka dengan keadaan saya di sekolah itu. Entah kenapa, terus itu selalu menjadi pertanyaan buat saya, kenapa dia bisa bersikap seperti itu kepada saya ya Bu. Nah itu yang
yang menjadi unek-unek saya selama ini Bu, semenjak saya ada di sekolah yang baru ini. Seperti itu ya Bu. Jadi Ibu merasa ada ketidakbiasaan rekan kerja gitu ya, ada perlakuan yang berbeda gitu ya. Nah, Iya Bu. dari percakapan ini nanti apa sih yang Ibu harapkan? Dari percakapan ini saya mungkin mengharapkan ada solusi ya Bu, atau ada pencerahan buat diri saya. Nah, itu bagaimana saya bisa mengatasi apa yang sedang saya rasakan sekarang ini Bu. Iya. Ya, baik. Ya, mengerti saya Bu Mia ya. Nah, kalau ini nih sebelumnya saya mau nanya nih. Maaf nih ya Bu, sebelumnya. Kalau dilihat-lihat dari kesehariannya, apakah Pak Atep itu sering berperilaku seperti itu? Selalu meresahkan guru-guru yang ada di sekolah atau ya berperilaku membeda-bedakan rekan kerja seperti itu gitu Bu? Nah, kalau dilihat dari kesehariannya Bu ya, Pak Atep itu memang kepada beberapa guru bersikap seperti itu Bu. Kebetulan di saya kan ada 10 guru. Nah, kepada yang ada 2 guru yang dekat sama dia, dia itu bersikapnya biasa-biasa aja. Nah, kalau yang lain, kalau guru yang lain termasuk kepada saya, dia selalu bersikap seperti itu. Mungkin karena dia itu merasa dia sudah senior kali ya. Jadi dia bisa bersikap seenaknya seperti itu, Bu. Kepada saya dan teman saya yang lain juga ada, Bu. Jadi seperti itu ya sikap Pak Atep kalau di sekolah ya Bu. Nah, kalau Iya. sekarang nih Bu, menurut Ibu, kalau dilihat-lihat dari skala 1 sampai 10, berapakah tingkat solidaritas Pak Atep tersebut? Nah, kalau dilihat dari skala ya 1 sampai 10, tingkat kesolidaritasan Pak Atep itu mungkin ada di angka 6, Bu. Hmm, Kalau menurut saya itu rendah sekali ya, Bu. iya, Soalnya ya, dia itu sangat memperlihatkan hmm, seperti itu ya Bu. Pasti Ibu merasa tidak nyaman ya Bu ya, adanya itu seperti kesenjangan, itu, adanya Bu. perbedaan tersebut yang Ibu lihat dan Ibu rasakan ya Bu ya. Nah, eh, sebenarnya apa sih kira-kira sebabnya yang penyebab timbulnya masalah seperti itu bisa terjadi itu apa tubuh awalnya? Mungkin menurut saya dia bisa bersikap seperti itu karena dia merasa apa ya? Bukan tersaingi, jadi merasa semenjak ada saya di sekolah itu, jadi Bapak Kepala Sekolah itu suka menyuruh saya misalkan, jadi dibagi-bagi Bu tugasnya, yang tadinya dihandle sama dia, ditanggung jawab sama dia. Nah, sekarang setelah ada saya jadi dibagi-bagi Bu. Kalau misalnya dalam membina ini jadi dibagi-bagi sama saya kebagian misalnya. Nah, yang tadinya semuanya tanggung jawabnya sama dia karena dia guru senior. Nah, sekarang jadi terbagi. Mungkin dia merasa apa ya, tersisihkan atau gimana, itu baru menurut saya Bu ya. Mungkin seperti itu yang menjadi alasan dia bersikap seperti itu kepada saya. Baik, 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 seperti itu ya Bu ya, ceritanya. Nah, saya mau ini nih, apakah ada nih Bu ya cara atau eh, upaya supaya apa yang akan Ibu lakukan untuk menangani masalah yang sedang Ibu alami saat ini? Nah, untuk upaya mungkin saya akan berbicara Bu langsungnya kepada kepala sekolah kalau saya mempunyai unek-unek seperti ini, karena kalau saya ngomong kepada teman saya itu tidak mungkin ya Bu. Nah, dia tidak akan berani gitu ngomong sama Pak Atep ini, soalnya posisinya sama seperti saya seperti ini Bu, masih dianggap kalau sama dia itu kita ini junior lah sama Pak Atep ini. Jadi saya langsung ngomong kepada kepala sekolah untuk meminta solusi atau nasihat lah mungkin kepada dia.
Karena kepala sekolah ini kan di sekolah ini sebagai pimpinan ya Bu. Jadi dia kalau langsung dari kepala sekolah mungkin bisa menerimanya enggak. Kalau datangnya dari kita itu jadi lain gitu Bu. Itu Bu. Jadi saya langsung meminta solusinya, meminta bantuan kepada kepala sekolah Bu. Baik-baik. Seperti itu ya Bu Mia ya. Nah, Hmm. apabila nanti nih setelah Ibu melakukan upaya tadi, kira-kira untuk ukuran keberhasilan yang Ibu harapkan dari kalau dari skala angka 1 sampai 10, Ibu mengharapkan berada di angka berapa? Nah, untuk perubahannya yang dari tadi ya Bu, untuk kalau saya sudah melaksanakan upaya-upaya tadi, saya nggak muluk-muluk ya Bu. Saya berharapnya di angka 8 juga sudah syukur alhamdulillah gitu Bu ya. Syukur-syukur sampai 10 ya sempurna. Amin. Tapi angka 8 juga saya tuh sudah bersyukur Bu. Ya, oh seperti itu ya. Bisa Baik berubah. Bu Mia. Amin Ya. ya, semoga berada di angka 10 ya. Nah, Amin. eh, apa yang akan menjadi komitmen Ibu terhadap upaya yang telah direncanakan ini? Nah, untuk upaya kedepannya saya mungkin akan melakukan komunikasi yang lebih dekat lagi, yang lebih baik lagi sama dia. Kemudian saya akan melakukan pendekatan Bu mungkin sama dia setelahnya kemarin. Saya suka gimana ya Bu kalau dia bersikap seperti itu, jadi saya kan selalu menghindar. Nah, mungkin untuk kedepannya saya akan lebih bisa mendekati dia. Nah, kalaupun misalnya upaya itu tidak berhasil, saya ya itu tadi akan kembali lagi kepada kepala sekolah Bu untuk yang terakhirnya Iya, baik. seperti itu. Baik, dari obrolan tadi ya, jadi bisa saya simpulkan ya kalau kasus Ibu itu jadi ada guru senior yang namanya Pak Atep ya Bu ya, yang merasa beliau sikapnya, perlakuannya berbeda sekali kepada Ibu ya, Ya, seperti Bu. itu. Nah, tujuannya berarti di sini Ibu ingin Pak Atep itu memperlakukan Ibu sama dengan rekan kerja yang lain, seperti itu ya Bu ya. Ya, Bu. Nah, upaya yang akan Ibu lakukan ini adalah tentunya ingin menjadi lebih akrab ya dengan Pak Atep Iya, serta iya. guru-guru yang lain. Eh, Meskipun Ibu adalah guru baru di sana, seperti itu ya. Ya, Dan komitmen yang akan Ibu jalani adalah Ibu akan melakukan komunikasi baik dengan Pak Atep, eh, ya, Bu. melakukan pendekatan seperti itu ya Bu ya. Ya, Kalau tidak ada perubahan, Ibu akan melakukan komunikasi dan mencari solusi dengan Bapak Kepala Sekolah, seperti itu. ya. Menceritakan dengan Bapak Kepala Sekolah ya Bu ya. Ya. Ya baik, ya saya pahami. Nah, bagaimana nih Bu sekarang perasaan Ibu setelah Ibu ngobrol barusan? Perasaan saya Bu sekarang jadi plong. Setidaknya kan kalau udah dikeluarkan ya Bu, unek-unek kita ini bisa menjadi merasa lebih lega gitu Bu. Iya, iya pasti ya. Nah, apalagi yang mau Ibu bicarakan Bu? Sudah cukup Bu, terima kasih banyak atas waktunya ya Bu, sudah bisa menyempatkan waktu untuk mendengarkan curahan hati saya Bu. Iya, Terima kasih dan maaf mengganggu waktunya. iya sama-sama Bu Mia. Semoga apa yang Ibu Mia rencanakan dan harapkan serta solusi yang didapat mendapatkan hasil yang lebih baik ya Bu ya. Semoga di pertemuan nanti kita ngobrol lagi dan ada perkembangan yang lebih baik lagi ya Bu ya. Tetap semangat Bu. Amin. Iya, Ya, terima kasih Bu Yuni. ya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah baik sekali ya coaching hari ini. Bagaimana nih Bu Hilmi? Sudah selesai? Ya, alhamdulillah Bu Depi.
sudah melakukan coaching dengan Ibu Mia. Ibu Mia sudah mengungkapkan ceritanya serta sudah menemukan solusi permasalahannya. Sekarang saya meminta Ibu untuk memberikan tanggapan terhadap coaching yang tadi telah dilaksanakan. Ya, baik Bu Hilmi. Sebelum saya memberikan komentar, saya ingin bertanya dulu ya sama Ibu Hilmi. Apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian awal dalam pengembangan yang diinginkan? Iya, alhamdulillah ya Bu ya, indikatornya sudah tercapai dari coaching ini melalui pertanyaan yang berbobot tadi ya Bu ya, di mana saya terus menggali Koci untuk sejauh mana pemahaman permasalahan yang Koci alami, sehingga Koci juga mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri, seperti itu Bu. Oke, bagus. Saya sekarang akan mengomentari terlebih dahulu ya. Tadi saya lihat sangat baik, sangat luar biasa baik. Terdapat percakapan dua arah antara pertanyaan dijawab dengan sesuai, dan pertanyaan-pertanyaan dapat dipahami oleh Koci dan juga Koci bisa menjawab dengan baik. Terus alur tirta yang tadi Ibu Hilmi gunakan dalam coaching keempat, alurnya telah tersampaikan, yang dimana tadi ada tujuan. Setelah ada tujuan, Ibu Hilmi mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan Koci, terus menggali lagi ke rencana aksi, dan tadi sudah saya lihat dan menemukan solusinya. Lalu Koci pun mampu menjawab dan memberikan tanggung jawab dia untuk kedepannya. Untuk pertanyaannya ada pertanyaan secara terbuka dan dapat dipahami. Terus ada juga skala penilaian terdapat dalam percakapan. Terus terdapat titik temu dalam permasalahan Ibu Mia yang menjadi Koci. Terus adapun penyampaian kesimpulan yang sangat luar biasa jelas, dan juga Koci saya lihat dapat menemukan solusinya sendiri. Setelah saya mengomentari, ada satu lagi pertanyaan yang harus Ibu Hilmi jawab. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil perlakuan coaching yang barusan dilakukan? Apakah ada kompetensi tambahan yang akan Ibu kembangkan? Baik Ibu, terima kasih atas tanggapannya tadi, sangat membantu saya. Dan untuk kompetensi yang akan dikembangkan lagi ke depannya, mungkin saya harus memperdayakan Koci, seperti itu Bu, karena tadi sudah menghadirkan diri secara penuh, sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot terhadap beliau gitu. Semoga nantinya saya juga bisa lebih memperdayakan sendiri, seperti itu. Terima kasih Bu Hilmi, tadi coachingnya sangat luar biasa bagus, dan terima kasih juga kepada Ibu Mia sebagai coaching. Mungkin untuk observasi hari ini sudah dicukupkan saja, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mohon maaf telah mengganggu. Terima kasih Bu Devi. Sama-sama.